Halo, kita akan membuat quick count dengan project script. Ini contoh-contoh yang telah kita buat. Ini untuk template nama dan tema. Kemudian ini untuk quick count partai dari lembaga survei indikator. Kemudian stop, kita play quick count dari Carta Politika untuk partai. Kemudian quick count parpol dari SMRC. Kalau kita lihat projectnya seperti ini, sama dari ketiga indikator carta SMRC sama bentuknya. Karena ada 18 partai, bentuknya seperti ini. Jadi ada PKB, data atas, PKB, data atas, nama, data bawahnya, data perolehannya. Gerindra, ini untuk gambar partainya, ini untuk nama partainya, ini untuk perolehan angkanya. Dibuat. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga, akhirnya 18 partai. Jadinya seperti ini. Ini untuk backgroundnya kita buat sepanjang 751 frame atau 30 second. Per 6 partai kita bagi 250 frame atau 10 second. Jadi ini 10 second. 6 partai yang kedua ini juga 10 second. ...250 frame, ini juga 250 frame. Cara pengaturannya seperti ini, gitu. Kemudian ini untuk yang presiden per wilayah. Di bagian wilayahnya Sumbagut, Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Banten, kemudian ini Jakarta. Ini per 125 frame. Ini semuanya per 125 frame. Ini data masuk sampai ke Papua. Totalnya itu sampai sini 1485 frame. Jadi image yang ini, image yang pertama, backgroundnya itu kita buat sepanjang ini, sepanjang 1485 frame. Kemudian untuk per wilayahnya dibagi kecil-kecil seperti ini. Ini untuk pengaturan datanya. Karena data script itu akan terupdate terus ya. Akan terupdate terus sehingga ya ketika ada data masuk dia akan masuk terus gitu.
Jadi tanpa kita otak-atik project script-nya ini, ketika kita rubah notepad-nya, akan terupdate di sini, gitu. Ini untuk data presiden per wilayah. Data presiden per wilayah. Ini dari SMRC. Oke. Itu untuk data yang bawah. Untuk data yang samping, ini indikator. Perlu penanganan khusus, trik khusus dalam mengeplay quick count yang ada di samping sini. Kita harus menggunakan Live Manager. Karena ketiga lembaga survei akan kita tampilkan bersamaan. Jadi ada indikator, kemudian carta politika, yang terakhir SMRC, gitu kan. Kenapa dibuat 3 data, 3 project? Karena kita akan mendapatkan data dari masing-masing lembaga survei, gitu. Yang pertama, isinya hanya indikator. Kemudian, yang kedua, isinya hanya carta politika. Yang ketiga, isinya hanya Saiful Muljani, SMRC, gitu kan. Kok bisa ketiga project ini berjalan bersamaan, gitu kan. Karena timeline awal ini, yang paling pertama, image-nya ini nih, image ini frame-nya sama, 565. Kita lihat yang carta politika sama 565. Yang indikator sama 565. Dan timeline yang pertama nih, yang dari indikator, ini 211, panjangnya 211 ya. 221 frame totalnya, 221 frame. Kemudian di sini lanjutnya carta politika. Di sini delay-nya 221. Jadi setelah indikator out, masuk ke carta, kemudian dia panjangnya 211 panjangnya, panjang frame-nya ini. Panjangnya tetap sih, panjangnya 221. Ketika dijumlahkan jadi 442 ya. Jadi setelah carta politika out, lanjut ke SMRC. Gitu. Dan cara ngeplaynya, dia harus bersamaan. Jadi kita buat button di Live Manager untuk quick count, seperti ini. Play project carta, play project indikator, play project SMRC. Caranya add comment start, choose. Di sini sudah dibuat projectnya. Quick count presiden samping carta, samping indikator, samping SMRC, gitu. Ini sama ini. Itu di play bersamaan. Jadinya seperti ini. Ketika kita play,
Kita play di sini. Live Manager kita play. Nah, dia akan berjalan bersamaan. Nah, ketika indikator selesai, dia ke Carta. Ketika Carta selesai, Saiful Mujani, gitu. Oke. Ketika sudah berjalan 8 second ya, 220, sekitar 8 second ini, dia akan berubah. Begitu. Oke, sekarang cara pembuatannya. Cara pembuatan project script. Kita gunakan yang QC Presiden yang di samping dulu ya. New project, script. Di sini kita harus memilih message directory-nya, notepad yang akan kita baca. Kita beri contoh di sini. Data D, quick count. Contoh di sini Carta ya, masih kosong. Kita buat yang lain, klik kanan, new project, indikator. Klik kanan, new project, SMRG. Oke. Kita sudah membuat foldernya. Kita buat projectnya. Kita buat script. Message directory-nya ada di D. Quick count yang pertama Carta. Create project. Kita save as. Di D. Quick count. QC Presiden Carta. Save. Oke, kita sudah punya projectnya. Kita panggil gambarnya. Gambarnya ada di E. Oke, kita sudah punya gambarnya. Kita tinggal isi. Lembaga survei. Oke. Kita change. Kalau untuk gambar jadi line. Ketika kita membuat script, maka hurufnya harus besar. Oke. Kita buat di sini dulu ya. Kemudian di sini teks. Agar lebih mudah, kita bisa lihat datanya di E, quick count design, Carta. Seperti ini. Kita copy ke D, quick count, Carta, kita paste. Ini bisa apa aja tulisannya, bisa data. Oke, ini nasional, suara nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan perolehan suara. Gitu.
Oh, untuk gambar ini tidak perlu di line. Cukup seperti ini, kemudian kita pasang sini. Oke, ini line 1. Oke, kemudian kita copy aja dulu ya. Nah, sebenarnya kita harus pendek-pendekin dulu nih. Kalau kita ikutin atas, data itu panjangnya 211. 211. Ini 211. Kalau ada mau efek in out-nya tinggal kita atur dan rapihkan. Transitionnya mungkin fade in fade out aja ya. Bisa push atau apapun itu tergantung kreativitas masing-masing. Kemudian ininya kita taruh di tengah aja. Oke, setelah teks 1, ini line 2. Scroll kalau mau turun pelan-pelan. Ini kita klik kanan, copy, paste, line 3. Kemudian copy lagi, paste, line 4. Perlu dirapikan lagi. Setelah datanya masuk nanti kita rapikan. Kita refresh. Kemudian kita coba play ya. Nah, seperti itu. Datanya sudah masuk. Tadi kan kita sudah copy datanya ke sini ya. Data ini DD, quick count, Carta. Sudah masuk datanya 20 20 20. Oke. Seperti itu. Kenapa di sini belum berubah? Di previewnya belum berubah? Karena pada saat kita desain dulu, datanya baru kita copy paste. Kalau mau muncul di preview, ini kita remove dulu, kita panggil ulang. DD, quick count. Nah, seperti ini. Datanya sudah masuk. Tinggal kita rapihkan. Biar terlihat cantik. Ini kita fontnya kita rubah. Oke. Kurang lebihnya seperti ini. Ini untuk carta politika ya. Kemudian kalau kita ini kita ganti dulu deh. Ini image background. Ini carta. Teks 1. 2.
3. Perolehan. Oke, ini untuk carta. Nah, calon 1, calon 2, calon 3, total suara, logo. Tidak terlihat karena kita checklist yang bawah. Kita checklist atas, kita geser ke timeline-nya. Ini logonya. Saya belum ujian. Seperti itu. Oke, ini yang tadi kita buat. Agar mudah, kita klik kanan, save as, indikator. Indikator. Kemudian kita ganti logonya. Indikator. Terlalu besar, kita kecilkan. Nanti tinggal dirapikan. Indikator. Kalau tadi kita buka lagi carta politika, ini carta, kita klik kanan, properties, ini untuk message directory-nya, DD quick count carta. Nah, datanya di sini. Data notepad-nya untuk carta politika ada di sini. Untuk indikator, tadi ini kan kita save as. Kita klik kanan, properties, untuk data dari indikator kita ganti. Jangan di folder carta, tapi di folder indikator. Oke. Close. Ketika kita play bersamaan, maka akan tumpuk-tumpuk. Play indikator, play carta. Nih, di sini ada carta dan indikator bersamaan. Padahal kan kita inginnya bergantian ya. Kita atur lagi itu timeline-nya. Ketika carta itu telah selesai, di angka 221, maka indikator ini untuk ini indikator logo. Ini kita delay sampai 221. 221. 221. Ini 221. Delaynya 221. 221. Untuk image background-nya yang ini kita harus sesuaikan juga. Terakhir di 441 atau 442 nih. 442. Kita coba ya. Play indikator, carta dan indikator bersamaan. Kita lihat tampilannya. Ini kita menggunakan desktop NDI Studio Monitor untuk melihat tampilan ini. Oh, kenapa? Oh, ini.
Kenapa yang tayang hanya satu? Nah, yang carta kita belum panjangkan timelinenya ini sampai kita harus samakan timeline backgroundnya 442. Ini kita panjangkan sampai 442. Oke, kita coba ya, lihat. Kita stop dulu, kita play lagi. Kenapa untuk indikator tidak terlihat datanya? Kita stop dulu, indikator kita play. Kenapa kalau dia di play sendirian terlihat lama? Karena timelinenya ini. Timelinenya kan jauh. Muncul. Oh, indikatornya juga harus di belakang, sorry. Dia harus di depan sama. Harusnya dia muncul. Paling tidak backgroundnya. Jika dia tidak muncul, maka kita harus close dulu semuanya. Close. Kita coba panggil ulang. Desain ini perlu waktu ya. Tidak bisa mendaduk. Karena perlu tes dan uji coba dan perlu merapikan data-datanya. Oke, kita coba. Dia belum muncul. Untuk carta sudah bisa masuk langsung. Indikator belum bisa. Image. Untuk datanya dia belum ada memang. Tapi paling tidak image-nya bisa muncul. Kita panggil image-nya lagi. Condition sebelah kanan. Oke. Kita coba. Kita play coba. Oh, apakah karena belum ada datanya? Kita buat datanya ya. Data carta ini kita copy. Kalau kita ngambil dari data yang sudah jadi di pemilu, ini data kita ambil dari indikatornya langsung, format
kita minta format seperti ini karena project script hanya bisa membaca per line. Line 1, line 2, line 3, line 4, seperti itu. Nah, kita coba copy, kita pastekan di D, quick count, indikator, kita paste. Untuk carta, datanya tidak ada line satunya, itu langsung paslon nomor 1 ya, data nomor 1. Kalau untuk indikator, line satunya itu ada nasional. Jadi, data yang harus kita ambil itu dari line 2, line 3, line 4, line 5. Kita coba ya. Indikator, kita remove dulu. Terus kita panggil lagi projectnya. Properties. Ini ada di indikator. Sudah ada datanya. Kalau kita play. Kenapa dia tidak bisa play tadi, tidak muncul, karena tidak ada notepad yang terbaca. Gitu. Tidak ada notepad yang terbaca sehingga tidak mau muncul dia. Oke, ini tadi kan kalau kita lihat di sini ini line 1 ya. Line 1 kan nasional ya. Line 1 itu nasional. Line 1 itu nasional, maka terbaca di sini line 1 nasional. Maka kita ganti line 2. Kita ganti line 3. Kita ganti line 4. Ini kita ganti line 5. Adapun tulisannya kita harus kunci, kita kecilin. Kita geser-geser. Oke. Atau fontnya kita rubah ke 24 misalnya. Ini kita ganti fontnya jadi 24. Ini juga kita ganti jadi 24. Terus kita geser. Ini yang membutuhkan waktu. Merapikan image, merapikan projectnya, dan mensinkronisasi datanya. Oke. Kurang lebihnya seperti ini. Kalau kita gabung dengan yang pertama carta dan indikator, kurang lebih perpindahan datanya seperti ini. Itu kenapa kok numpuk? Kalau kita lihat, kita perbesar ya. Kenapa ini terlambat? Terus setelah indikator ini numpuk karena kita play-nya tidak bersamaan gitu. Walaupun timeline-nya sudah sama di sini, tapi karena kita nge-play-nya manual seperti ini. Play 1, play 2. Ini kan ada jarak berapa second gitu ya. Makanya kita perlu membuat button di Live Manager sini agar bisa play bersamaan. Add button, kita klik kanan move, klik kanan add comment, start. Tadi datanya di D, quick count, play carta, oke. Kemudian play indikator, oke. Jadi play carta, play indikator, mereka akan
berjalan bersamaan. Ini klik kanan, add comment, play. QC Presiden. Contoh. Oke, ini klik kanan untuk recess button. Kalau untuk stop, kita bisa klik kanan, duplicate button, move, klik kanan lagi, add comment, ini bisa stop. Stop. Kalau sebenarnya kita bisa stop project gitu kan. Tapi kalau sudah hafal, play-nya ini tinggal kita ganti stop. Gitu. Huruf besar semua ya. Stop. Ini kita delete. Oke. Ini kita klik stop. Kita klik play. Kita lihat tampilannya. Untuk perapihan desainnya bisa sambil jalan ya, pelan-pelan. Sudah enak kan terlihatnya. Untuk transisi dari carta politika ke indikator, indikator ke carta. Seperti itu. Jadi dia harus di-play bersamaan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini, ketika kita membuat di project script, maka infinited loop, loop ini tidak berfungsi gitu. Soalnya kalau dia berfungsi, datanya tidak akan berubah gitu. Closing dulu aja ya. Oke, kita coba play. Gitu ya, kita coba play. Terus kita rubah data-datanya sambil jalan. Misalnya indikator 23%, 54%, saya ini 16%, ini 20%, atau 50%, kita save. Kan ini indikator masih 31%, 33%, di carta 20%. Dia udah ganti tuh. Indikator udah 23%, datanya udah sesuai di sini. Dia satu putaran ya, satu putaran gitu ya. Misalnya kita ganti 50%, ini 60%, ini 70%, ini 100% misalnya. Kita save. Setelah carta ini masih datanya indikator. Kan 50%, 60%, 70%, 100%. Dia otomatis ganti gitu ketika datanya sudah update. Makanya untuk project script itu tidak ada looping gitu. Kok bisa ada loopingnya? Bisa ada looping ketika kita membuat simple project biasa nih. Kita simple project, kita membuat. Oke, ini kan ada loopingnya ya di simple project itu ya. Terus kita copy, terus kita pastekan di sini. Ini ada loopingnya nih. Ketika kita copy paste dari simple project ke script project dan itu sudah looping, ini tidak bisa dibuang gitu loh. Dan ketika kita play, ya dia tidak akan berubah
datanya ini aja, gitu. Kalau kita mau lihat contohnya misalnya, nih 100%, nih 1000%, 10.000%, 100.000%, datanya tidak akan berubah, gitu. Ini kita lihat, malah seperti ini, yang looping hanya image-nya ini aja nih, gitu. Jadi tidak mungkin di project script bisa looping gitu, bisa looping karena dia copy paste dari project sebelumnya. Dia copy dari project simple project gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu pembuatan quick count. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan. Terima kasih.